Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa'as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amali salih, wa an yufaqihana fid din, wa an yaftah lana futuhal arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan juga nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman, dan juga para sahabat beliau tentunya radhiyallahu taala anhum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di hari ini, di hari Ahad ini, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam membahas dan menelaah kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja' yang ditulis oleh Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala, dan kita masuk ke pembahasan man la yajuzu daf'u zakah ilaihim, dan ini adalah pembahasan fikih zakat bagian yang ketujuh. Artinya, dan ini adalah pembahasan fikih zakat yang terakhir. Karena setelah itu kita insya Allah akan masuk ke pembahasan yang baru, bab yang baru, yaitu babul hajj, bab haji. Karena untuk pembahasan fikih puasa itu sudah kita bahas jauh-jauh hari sebelumnya, itu ketika menjelang Ramadan di tahun yang lalu, kalau saya tidak salah. Nah, langsung saja kita akan membahas pada kesempatan hari ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah, man la yajuzu daf'u zakati ilaihim. Siapa saja kelompok atau golongan yang tidak boleh menerima zakat, tidak berhak menerima zakat. Qala al-musannif rahimahullah wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim: al-ghaniyyu bimalin aw kasbin, wal 'abdu wa banu Hashim wa banu al-Muttalib, wal kafir wa man talzamu al-muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara'i wal masakin. Kata musannif Abu Suja' al-Asfahani rahimahullah, ada 5 golongan yang tidak berhak mendapatkan zakat. Yang pertama adalah al-ghani, orang kaya baik dengan harta ataupun kaya dengan mempunyai penghasilan. Wal abdu, dan budak dan keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Lalu orang kafir dan juga orang yang menjadi tanggungan zakatnya itu wajib bagi muzaki. Man talzamul muzaki nafaqatuhu, yaitu orang-orang yang nafkahnya itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban si muzaki, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat jika mereka adalah orang yang fakir atau miskin. Nah, kita baca syarahnya. Khamsatun la yajuzu akhdhuhum min mali zakah. 5 orang yang tidak boleh mendapatkan zakat. Yang pertama, al-ghaniyyu bimalin aw kasbin, orang yang kaya dengan harta atau yang mempunyai kasbun, ma'isyah, yang mencukupinya. Li'anna al-ghaniyya laisa min hadhil asnafil mustahaqqah lizakah bal tu'khadhu minhu zakah. Karena orang kaya, orang yang punya kaya raya, konglomerat, apapun itu bahasanya, mereka bukanlah termasuk asnaf 8 yang disebutkan oleh Al-Qur'an dalam surat At-Taubah. Ya, mereka tidak termasuk asnaf yang berhak menerima zakat. Bahkan mereka itu adalah muzaki, orang yang diambil dari mereka sebagian hartanya untuk dizakati. Jadi bukan yang menerima, tapi justru yang memberi.
Wa sahibul kasbi yushtaratu an yakunal kasbu la'iqan bihi wa yakfihi. Nah, ada orang yang bekerja. Nah, syaratnya orang ini dikatakan ghani, artinya tidak berhak menerima zakat, jika penghasilannya itu, kerjaannya itu menghasilkan penghasilan yang mencukupi bagi dia dan keluarganya. Misalnya ada orang, dia punya istri satu, lalu punya anak dua, tapi penghasilannya sebulan misalnya 7 juta. Maka ini insya Allah cukup. Maka dia ghaniyun bikasbin. Ya, ghaniyun bikasbin. Kalau orang ghaniyun bin mal, ya ini wadih. Mereka kaya mungkin dengan warisan atau yang lainnya. Ya, atau yang kedua itu tadi, dia kaya karena punya gaji bulanan. Atau dia gajinya 10 juta padahal tanggungannya nggak banyak. Dia istri satu, anak dua. Maka ini sangat-sangat mencukupi. Tapi ada juga orang yang gajinya 10 juta tapi dia punya anak 8 misalnya, anak 7. Ya. Atau istrinya lebih dari 1 dan anaknya 10 misalnya. Baik, maka orang seperti ini meskipun gajinya 10 juta, tapi kemungkinan 10 juta itu nggak cukup. Karena anaknya banyak, kebutuhan sekolah, kebutuhan beli buku, kebutuhan makan, kebutuhan minum, pakaian, dan seterusnya. Ini kemungkinan nggak cukup. Ya. Nggak cukup dia meskipun gajinya 10 juta sebulan, tapi dengan tanggungannya banyak. Beda dengan orang yang gajinya 7 juta, tapi istrinya 1, anak cuma 2. Maka ini cukup. Ya, ini tentu berbeda bihasabi ahwalin nas. Berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing orang. Maka kalau mereka ini mempunyai penghasilan yang cukup untuk dia dan keluarganya, maka mereka ini justru wajib zakat, bukan yang menerima zakat. Berdasarkan hadis Nabi, la tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala lidhi mirratin sawiyin, rawahu Tirmidzi. Mirrah ay quwwah. Kata Nabi, tidak halal sedekah diberikan kepada orang kaya dan juga orang yang mempunyai kekuatan untuk bekerja. Mirrah bermakna qawi, quwwah. Dan yang kedua al-abdu, ya ini wadih, jelas. Seorang budak itu tidak berhak menerima zakat. Kenapa? Li'annahu yumlik wa idza malaka malan falisayyidihi. Karena orang budak itu, budak hamba sahaya itu sejatinya dia tidak memiliki. Kalaupun dia memiliki, maka apa yang dia miliki itu milik tuannya. Jadi kalau kita berikan zakat kepada dia, maka itu seakan-akan seperti kita memberikan, faktanya itu kita memberikan zakat kepada tuannya. Karena apa yang milik dia tentu milik tuannya. Dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, budak itu ada 5 dan hanya 1 jenis budak yang boleh menerima zakat, yaitu budak mukatab. Naam. Kemudian yang ketiga, Banu Hashim wa Banu Muttalib, ahlul bait Nabi. Ini mereka tidak berhak menerima zakat. Li'annahum yu'tuna min khumusil khumus minal ghanimah. Karena mereka sudah ada bagian khumusil khumus dalam ghanimah, ya. Dalam surat Al-Anfal kalau saya tidak salah, ya, ayatnya saya lupa. Ala kulli hal, bagian mereka itu sudah ada dalam khumusil khumus, dalam ghanimah, sehingga mereka tidak wajib zakat. Ya, kemudian di Fathul Qarib dijelaskan sawaun muni'u haqquhum min khumusil khumus aula. Jadi orang ahlul bait Bani Hashim dan Bani Muttalib itu baik mereka mendapatkan khumusil khumus ataupun mereka tidak mendapatkan khumusil khumus, maka indal madhab yang mu'tamad itu tidak mendapatkan zakat. Sawaun muni'u haqquhum min khumusil khumus amla. Baik mereka tidak mendapatkan bagian dari khumusil khumus maupun dapat bagian, maka mutlak pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, Banu Hashim dan Banu Muttalib tidak mendapatkan zakat. Dalilnya dari Abu Hurairah, beliau berkata, akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamris sadaqah faja'alaha fi fihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuh liyatrahaha thumma qala amma sya'arta anna la na'kul as-sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa li haditsin
wa li haditsin inna hadhihi sadaqatu innama huwa awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Jadi kalau hadis Abu Hurairah itu menceritakan Hasan bin Ali, cucunya Nabi itu akan memakan sebuah kurma dari sedekah. Ya, dari sedekah atau dari zakat. Lalu ketika dimasukkan di mulutnya, Nabi mengatakan, muntahkan, ya. Muntahkan itu wahai Hasan. Tidakkah engkau tahu bahwasannya kita Ahlul Bait tidak memakan sedekah? Lalu dari hadis yang lain, dari hadis Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya sedekah itu adalah ausakhun nas, ya, kotoran manusia, dan kita tidaklah halal, wa innaha, dan zakat itu tidaklah boleh, tidaklah halal bagi Muhammad dan keluarganya Muhammad. Nah, faedah, la ya'khudhu banu Hashim wa banu Muttalib min sahmil fuqara wa ya'khudhuna min sahmil amilina 'alaiha idza qamu bil 'amal 'ala zakah. Nah, ada di sini cara, ya, beliau menyebutkan bisa ada celah Banu Hashim dan Banu Muttalib itu bisa dapat zakat. Dari mana celahnya? Kalau mereka itu memang tidak mendapatkan zakat dari sahmul fuqara, dari bagian fakir miskin, tetapi mereka bisa mendapatkan zakat dari saham al-amilin. Jika mereka di antara Ahlul Bait tadi ada yang diangkat oleh pemerintah, oleh hakim sebagai amil dalam zakat, maka mereka ketika bekerja sebagai amil yang membagikan zakat, mendistribusikan zakat, yang mengumpulkan zakat dan seterusnya, karena diangkat oleh hakim, oleh pemerintah yang sah, maka mereka bisa mendapatkan bagian zakat sebagai status mereka sebagai amil. Ya, idza qamu bil amal 'ala zakah. Kafir. Yang keempat itu orang kafir nggak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena zakat itu ibadah. Dan hadis Nabi mengatakan shadaqatun tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Zakat itu adalah sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Him di sini siapa? Al-muslimun. Dan diberikan kepada fuqaraihim. Kepada fuqara siapa? Fuqara al-muslimun. Ya. Meskipun orang muslim tadi fasik, selama dia muslim, meskipun dia fasik, peminum khamr misalnya, pezina, wal'iyadu billah, tetap dapat hak untuk mendapatkan zakat. Ya, yang nggak dapat itu ya orang kafir, tidak mendapatkan zakat. Ya, dan ini sempat viral beberapa waktu lalu, ya, dikatakan ini diskriminatif, intoleran. Ya. Karena zakat itu kok hanya diberikan kepada orang kafir. Ya, padahal memang begitu aturannya. Ya. Kalau kalian ingin dapat zakat dari bagian zakat kaum muslimin, masuk Islam, kan gitu, simple. Ngapain kalian ikut sibuk, ya, mengkritisi aturan yang sudah baku dalam Islam. Ya, dan orang kafir bisa mendapatkan sedekah sunnah, sedekah tatawwu'. Iya, tapi tidak dari bagian zakat, karena sudah ada aturan mainnya gitu. Jadi nggak sembarangan. Maka kalau ada orang membagikan zakat kepada orang kafir, maka tidak sah, la yujzi. Baik, faedah. Nah, kemudian ada faedah di sini, idza awana ashabaz zakah al-amilina 'alaiha ummalun kuffar jaza an tukhrija rawatibahum min maliz zakah. Nah, di sini ada kasus orang kafir itu dia membantu amil zakat. Jadi ada amil zakat, itu dia dibantu oleh orang kafir misalnya. Maka orang kafir tadi bisa mendapatkan gaji atau upah atas kerjanya membantu amil zakat. Ya, tapi itu sebagai gaji, bukan bagian dari zakat. Nah, itu kata Syekh, ya. Jadi itu bukan zakat, tapi adalah bentuknya upah gaji dan bukan zakat. Meskipun diambil dari harta zakat, tapi itu statusnya apa? Gaji, rotib,
Karena orang kafir tidak berhak menerima zakat. Nah, jadi misalnya amil tadi mendapatkan zakat sebagai amil, terus karena dia dibantu oleh seseorang yang agamanya non muslim, maka dia bisa mengambil dari bagian dia itu untuk mengupah orang kafir tadi yang sudah membantu dia dalam mendistribusikan zakat. Misalnya amil ini kan akan mendistribusikan zakat ke orang-orang asnaf yang 8, fakir, miskin, ibnu sabil dan seterusnya. Terus dia misalnya butuh mobil, butuh supir. Nah, supirnya misalnya orang non muslim. Maka nanti ketika amil dapat jatah zakat, bagian dia sebagai amil, nanti bisa dia sisihkan sebagian untuk nih upah kamu karena telah nyupirin saya nganterin zakat kemana-mana. Bisa, boleh kata beliau. Tapi itu bukan zakat, tapi adalah upah. Ya, upah karena dia membantu si amil dalam mendistribusikan zakat. Kelima, man talzamul muzakki nafaqatuhu. Siapa yang menjadi tanggungan nafkahnya itu menjadi tanggungan si muzakki, maka tidak boleh mendapatkan bagian zakat. Ai la yadfa'u sahibul mal zakatahu li zaujatihi. Nah, ini satu. Wa auladihi al-qasr, ya, anaknya yang belum baligh yang masih kecil, atau ke ayahnya atau ke ibunya. Ya. Istri, anak, ayah, ibu itu termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah bagi si muzakki. Maka tidak boleh mereka mendapatkan zakat dari sisi jika mereka itu bismil fuqara wal masakin. Nah, kan di atas disebutkan di sini. Ya, orang yang wajib mendapatkan nafkah dari muzakki itu nggak wajib zakat dari sisi mereka itu kalau mereka fakir dan kalau mereka miskin. Fakir miskin. Tapi seandainya mereka itu misalnya si muzaki ini, misalnya saya orang kaya, ya, amin. Saya orang kaya dan saya adalah ashabul zakah, ashabul mal, ashabul zakah atau si muzaki, saya muzaki. Saya punya ayah saya itu mujahid fisabilillah, mutatawwi'. Mujahid fisabilillah, mutatawwi', ya. Maka saya boleh memberikan zakat ke ayah saya sebagai status ayah saya itu mujahid fisabilillah, bukan sebagai fakir atau miskin. Nah, bukan sebagai fakir atau miskin. Atau saya punya anak saya ini misalnya dia berhutang, punya hutang ke orang, maka saya boleh membayarkan zakat kepada anak saya sebagai statusnya dia gharim, bukan sebagai fakir, bukan sebagai miskin. Ya, atau istri saya punya hutang di bank dan saya boleh membayarkan zakat untuk istri saya meskipun istri saya itu adalah tanggungan nafkahnya wajib bagi saya, tapi ketika dia berhutang, maka boleh bagi saya untuk memberikan zakat kepadanya sebagai statusnya sebagai apa? Gharim, bukan sebagai fakir, bukan sebagai miskin. Jadi yang tidak boleh diberikan zakat oleh muzaki kepada orang-orang yang wajib nafkah atasnya itu kalau status mereka itu fakir dan miskin. Tapi kalau statusnya di luar itu boleh. Ya, sebagaimana tadi yang sudah kita contohkan. Ya, dalam Fathul Qarib dijelaskan wa yajuzu daf'uha ilaihim bismi kaunihim ghuzah au gharimin. Jadi selama bukan kita memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi statusnya fakir atau miskin, maka boleh selain dua itu. Dia berhutang, dia mujahid, ya. Kayak seperti yang disampaikan oleh Syekh Labib. Sekarang kan di Indonesia khususnya nggak ada yang mujahid mutatawwi', ya. Maka siapa yang fisabilillah itu siapa? Ya, orang-orang yang berperang dalam ghazul fikr,
memberantas para tokoh-tokoh atau para pembelajar, para cendekiawan yang menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya untuk membantah pemikiran-pemikiran liberalisme, ya, pluralisme. Mereka itu disebut sebagai mujahid mutatawwi'. Ya, karena kan sekarang nggak ada perang askari, perang dengan tentara itu nggak ada. Nah, yang ada sekarang masuk perang pemikiran. Maka mereka ini misalnya ayah saya itu cendekiawan yang hidupnya sehari-hari dihabiskan untuk belajar menelaah dan juga untuk membantah pemikiran orang-orang liberal, ya, untuk menyelamatkan akidah umat dari pemahaman liberalisme, pluralisme, dan feminisme. Maka saya boleh memberikan zakat kepada ayah saya, statusnya sebagai mujahid fisabilillah mutatawwi' dalam rangka berperang melawan pemikiran orang-orang sesat, ya, ghazul fikr. Nah, itu boleh. Jadi, nah, nuwasil. Idza lazimahu nafaqah alaihim hatta la yastafid al-muzakki min mali zakah. Ya. Karena kalau dia memberikan zakat kepada orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, ya, maka ini bisa, si muzaki itu bisa mengambil manfaat dari harta zakat yang dia berikan kepada orang-orang yang berhak dia nafkahi, yang wajib dia nafkahi, status mereka fakir atau miskin. Ya, apa misalnya contohnya, ya, semakin ringan akan memperingan beban kewajiban nafkah karena sudah tertutupi oleh zakat. Jadi, masalah yajuzu lizaujah an tukhrija zakataha li zawjiha idza kana mustahiqan lizakati li'adami wujubi nafaqatihi 'alaiha. Nah, tadi kalau ada suami memberikan zakat kepada istrinya, misalnya karena istrinya itu miskin, misal, atau memberikan zakat kepada anaknya, dan anaknya itu dalam kasus dia statusnya itu miskin, akan tidak boleh, karena istri, anak, ya, itu adalah orang yang menjadi tanggungan zakatnya. Tapi kalau istri sama anak kan memang, kalau dia miskin otomatis ayahnya juga miskin gitu ya. Coba contoh lain, berarti ayahnya misalnya, si anak ini sudah berpunya, kaya raya, sedangkan ayahnya ternyata hidupnya kekurangan. Maka tidak boleh bagi si anak memberikan zakat kepada orang tuanya sebagai status orang tuanya itu fakir atau miskin. Maka tidak sah. Ya. Tapi kalau istrinya ini lebih kaya daripada suaminya mungkin gajinya nggak seberapa, ya, sedangkan istrinya mungkin dari keluarga kaya, ya, punya warisan banyak dari orang tuanya, punya duit banyak dari orang tuanya misalnya, maka si istri boleh membayarkan zakat kepada suaminya, boleh. Iya. Karena istri nggak wajib menafkahi suami. Li'adami wujubi nafaqatihi 'alaiha. Karena kan yang wajib nafkah itu adalah suami ke istri, bukan istri kepada suami. Maka boleh. Ya. Atau misalnya saya punya saudara. Ya, atau seseorang punya saudara. Saudara dia itu miskin. Nah, boleh nggak si fulan tadi membayarkan zakat untuk saudara kandungnya, saudaranya? Boleh. Kenapa? Karena kan saudara itu tidaklah orang yang menjadi tanggungan nafkah kepadanya. Yang menjadi wajib nafkah itu ayah, ibu, anak, istri. Saudara enggak. Nah, maka boleh. Yajuzu i'ta'u zakati lil ibni awil binti idza istahaqqu zakata wa lam yakun al-muzakki mulziman bin nafaqati 'alaihim idza istaqalla kullun bidarin aw kanu gharimin. Nah,
boleh memberikan zakat kepada anak laki-laki atau anak perempuan. Kapan? Jika mereka itu orang yang berhak mendapatkan zakat. Dan si muzaki tidak wajib bagi dia untuk menafkahi mereka. Maksudnya bagaimana? Seorang ayah itu wajib menafkahi anaknya sampai dia baligh. Kalau si anak sudah baligh, maka si ayah nggak wajib menafkahi. Nggak wajib. Nggak wajib, tapi tetap menafkahi, berarti statusnya itu tatawu'an. Ya, sedekah dari ayahnya. Wajibnya itu, batas wajib menafkahi itu sampai anak laki-lakinya baligh. Dan anak perempuan batas akhir wajib menafkahi sampai dia menikah. Itu sudah pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, misalnya ada orang tua punya anak umur 18 tahun. Ya, maka kan itu status wajibnya nggak wajib. Status wajibnya nggak wajib dia menafkahi. 18 tahun kuliah, ya, butuh uang jajan, butuh beli buku, butuh biaya kos-kosan. Ya. Maka ketika ayah ingin mengeluarkan zakat, boleh dia bayarkan zakat kepada putranya yang sudah baligh. Karena saat dia sudah baligh, nggak wajib ayahnya memberikan nafkah kepadanya. Sunnah saja. Boleh. Atau anak perempuan sudah menikah dan kehidupan keluarga anak perempuannya ini kekurangan. Mungkin mendapatkan suami misalnya suaminya gajinya kecil atau habis di PHK, jadi mereka kekurangan anak perempuannya ini. Ya, suami dan dia itu kekurangan, maka si ayah boleh memberikan zakat kepada putrinya yang sudah menikah tadi, dalam kasus putrinya ini keadaannya fakir atau miskin. Karena ketika si anak perempuannya sudah menikah, hilang kewajiban nafkah dari ayah kepada anak perempuannya. Naam, atau tadi contohnya anak perempuannya ini berhutang, ya, punya hutang, atau anak laki-lakinya ini berhutang, maka saat itu mereka diperbolehkan diberikan zakat kepada mereka sebagai status mereka orang yang berhutang. Taib, far'un yajibu ada'u zakah fawra wujubiha wa idza ta'akhkharat faqad lazimathu at-taubah wal isra'u bi ikhrajiha. Qala sallallahu alaihi wasallam matlul ghaniyyi dzulmun. Wajib menyegerakan pembayaran zakat jika telah tiba waktunya. Kalau sudah tiba waktu bayar zakat, tiba jatuh temponya, maka wajib dikeluarkan segera. Dan kalau ditunda-tunda tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang benar, maka wajib dia bertobat. Dia berdosa dan bertobat, lalu segera keluarkan zakat. Karena hadis Nabi, matlul ghaniyyi dzulmun, orang yang sudah mempunyai uang untuk membayarkan zakat dan dia menunda-nunda, maka disebut orang yang zalim. Hadis ini juga dipakai untuk orang yang berhutang. Dan ketika dia punya uang untuk bayar hutang tapi ditunda-tunda, maka mereka juga dikatakan zalim dan berdosa. Lalu tatimmah, la yajuzu lil wakili fi sarfi zakah an yuakhiraha an waqti istihqaqiha wa idza ta'akhkhara aw ahmala dhamina min malihi. Sama jika si muzaki mencari orang untuk menjadi wakil dia untuk membayarkan zakat, maka si wakil tidak boleh dia menunda-nunda pembayaran zakat. Ya, dan kalau dia menunda-nunda, maka dia dikatakan lalai dan wajib ganti rugi dari hartanya sendiri. Dan tentu dia berdosa. Nah, jadi saya mencari orang untuk jadi wakil saya. Tolong ini, kamu jadi wakil saya untuk bayar zakat ke si fulan. Ya, tapi malah dia yang harusnya segera, tapi malah nunda-nunda besok atau lusa. Maka kalau nanti zakat saya itu hilang atau tercuri sama orang, maka dia yang wajib ganti rugi. Kenapa? Karena dia ta'akhkhara au ahmala, menunda-nunda dan lalai.
Berikutnya adalah pembahasan ta'jilu daf'iz zakah. Ya. Kan normalnya zakat itu dikeluarkan jika telah sampai nisab dan juga telah sampai haul 1 tahun. Nah, boleh nggak mengeluarkan zakat lebih awal dibandingkan waktu yang sudah ditentukan? Misalnya ada orang haulnya itu bulan Ramadan, tapi dia ingin segera bayar zakat. Udahlah, nggak usah nunggu haul Ramadan. Nah, dia bayar zakatnya di bulan Sya'ban. Boleh nggak? Boleh dengan beberapa syarat. 1. Baqaul malik ahlan liwujubiz zakati alaihi ila akhiril haul. Yaitu maksudnya si sahibul mal, si muzaki itu status dia ketika mengeluarkan zakat sebelum haul tiba itu tetap sebagai ahlan liwujubiz zakah sampai nanti haul. Maksudnya bagaimana? Jadi karena dia tadi haulnya itu bulan Ramadan, dia mengeluarkan di bulan Sya'ban dengan syarat nanti ketika tiba Ramadan saat haul dia itu, maka di bulan Ramadan tadi kondisi dia, status dia masih sebagai orang yang terkena wajib zakat, belum bangkrut. Ya. Fa idza mata qabla akhiril haul, lam yakun ma dafa'ahu zakatan wa idza tamakkana al-warathah min 'audatil mal jaza lahum dzalik. Ya, ini contohnya meninggal, ya. Kalau misalnya dia membayar zakat di bulan Sya'ban, padahal haulnya di bulan Ramadan. Nah, dia bayar zakat di bulan Sya'ban, kemudian di akhir Sya'ban dia bayar zakat di awal Sya'ban misalnya, lalu di akhir Sya'ban meninggal. Nah, berarti meninggal sebelum haul. Maka zakatnya nggak sah. Ya, zakatnya tidak sah. Lam yakun ma dafa'ahu zakatan. Yang dia berikan tadi kepada mustahik saat sebelum haul itu tidak bisa disebut zakat, tapi sedekah biasa. Dan boleh bagi ahli waris untuk mengambil kembali zakat tadi yang diberikan. Idza tamakkanal warathah, itu pun kalau memungkinkan untuk dia menarik kembali, ahli warisnya mengambil kembali zakat yang diberikan oleh yang meninggal, al-muwarrith, karena tidak terpenuhi syarat itu, meninggal, atau dia jatuh miskin. Ya. Saat tiba haul jatuh miskin. Ya, jatuh miskin si muzaki tadi. Dia bayar zakat di bulan Sya'ban, padahal haulnya di bulan Ramadan. Nah, di awal Sya'ban dia bayar zakat, tapi di akhir Sya'ban sebelum Ramadan dia jatuh miskin, bangkrut misalnya. Ditipu orang atau dicuri hartanya, bla bla bla, bangkrut dia. Maka ketika tiba haul, kondisi dia bukan lagi sebagai orang yang ahlul lil wujub, bukan lagi sebagai muzaki, tapi justru yang butuh zakat. Maka saat itu boleh dia menarik kembali zakat yang pernah dia diberikan di awal Sya'ban kemarin. Nah, dan yang kedua, an yabqa maluhu kama huwa ila mururil haul. Ya, kama nah ini tadi yang ya, ini contohnya yang kedua ini ya. Jadi hartanya itu masih ada sampai nisab. Ya, masih statusnya masih sampai nisab, sampai tiba haul. Falau iftaqara kana lahu an yastaridda ma dafa'ahu in amkanahu dzalik. Ini tadi contoh yang kita sebutkan itu nomor 2 ya. Nah, jadi hartanya itu ketika dia bayarkan di bulan awal Sya'ban, jika nanti tiba haul di bulan Ramadan, hartanya itu masih sampai nisab. Ya, hartanya itu masih sampai nisab, maka sah zakatnya.
Tapi kalau tadi seperti yang saya contohkan, di bulan awal Sya'ban dia bayarkan zakat, dan di akhir Sya'ban sebelum sampai Ramadan dia jatuh bangkrut, habis hartanya, berkurang drastis, bahkan berkurang dari nisab, maka saat itu nggak sah zakat dia tadi, nggak terhitung zakat, ya, tidak terhitung zakat. Maka boleh juga bagi dia untuk mengambil kembali zakat yang dia berikan ketika di awal Sya'ban. Ketiga, an yakunal qabidu lil mali al muajjal mustahiqqan fi akhiril haul. Nah, ini kebalikan dari yang nomor 2. Itu si mustahik yang mendapatkan zakat di awal sebelum tibanya haul. Syaratnya itu ketika haul tiba dia kondisinya, statusnya masih sebagai orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Fa idza marra alaihi dzurufun ja'alatuhu la yastahiqu zakah lam yuhsab min mali zakah ka'an ightana al-faqiru au irtadda. Jadi si muzaki memberikan zakat di awal Sya'ban, padahal haulnya adalah awal Ramadan, misal tadi ya, yang gampang. Si muzaki bayarkan zakat ke si fulan, si mustahik, kepada orang fakir misalnya. Di awal Sya'ban dia miskin, berhak dapat zakat, dan diberikan zakat sama muzaki. Tetapi di akhir Sya'ban dia misalnya dapat warisan. Ya, dapat warisan dari orang tuanya misalnya, atau dapat warisan dari siapa gitu. Ya, atau dapat hadiah uang besar misalnya. Jadi kaya dia. Ya. Jadi kaya dia di akhir Sya'ban itu si mustahik itu, si fakir tadi. Nah, berarti ketika masuk bulan Ramadan, ketika tiba haul bagi si muzaki, keadaan si mustahik tadi yang dapat zakat di awal Sya'ban itu sudah bukan lagi orang yang berhak menerima zakat. Dia sudah kaya, igtanal fakir contohnya. Maka saat itu gak sah dihitung zakat. Boleh bagi si muzaki mengambil kembali zakatnya. Tapi kalau sampai tiba waktu haul, sampai awal Ramadan, kondisinya itu masih sebagai orang yang berhak menerima zakat, belum berubah, maka sah disebut zakat. Atau dia masih muslim, sah disebut sebagai zakat. Tapi kalau dia tiba haul, padahal tadi pembayarannya di bulan awal Sya'ban dia masih muslim, di akhir Sya'ban atau saat tiba haul si muzaki, si mustahik ini menjadi kafir, murtad, wal'iyadzubillah. Dan orang murtad, orang kafir tidak berhak mendapatkan zakat. Maka saat itu nggak sah zakatnya, nggak dihitung zakat. Dan boleh bagi muzaki mengambil kembali zakat yang dia berikan kepada orang tersebut. Taib. Ini 3 syarat bolehnya takjil, menyegerakan zakat sebelum tiba haul. Ya, sebelum tiba haul. Naam, faedah yajibu niyatuz zakati 'inda daf'iha lil mustahiqin. Wajib berniat ketika membayar zakat. Kenapa? Ya, tamyizan laha 'anil kafarat wa baqiyati shadaqat. Itu untuk membedakan antara mana yang zakat, mana yang bayar kafarat, dan mana yang sedekah biasa. Jadi wajib niat. Dan ini termasuk ibadah, maka ibadah harus ada niat. Dan niatnya kapan? Niatnya ketika membayarkan zakat. Ya, dalam kitab Fiqhul Manhaji dijelaskan kapan niat itu, kapan niat bayar zakat itu. Pertama, intawalla ikhrajuz zakah binafsihi. Kalau si muzaki ini akan membayarkan zakat lewat dia sendiri, dia nggak pakai bantuan orang, dia sendiri yang bayar zakat. Maka kapan dia menghadirkan niat? Istahdaran niyatu atau istahdaran niyata 'inda daf'i lil mustahik. Dia niatkan bayar zakat ketika akan membayarkan zakat kepada orang yang mustahik. Itu satu. Atau indama ya'zilul mablagh alladhi yuridu ikhrajahu an baqiyati malihi. Atau ketika dia sudah memisahkan mana harta yang akan dia zakatkan. Jadi misalnya sudah sampai nisab, lalu dia hitung berapa zakat yang dikeluarkan. Nah,
Sudah terhitung, oh zakat saya 3 juta, maka dipisahkan 3 juta 3 juta tadi, nah ini buat zakat saya. Maka saat itu dia sudah berniat bahwasannya uang ini untuk zakat, maka sudah boleh. Ya, sudah boleh, sudah sah. Dan nggak perlu lagi dia berniat lagi ketika membayarkan zakat kepada mustahik, nggak perlu, karena dia sudah berniat membayar zakat ketika sudah memisahkan uang zakat yang akan dia zakati. Nah, tapi tentu bagusnya ketika membayar zakat, ya ketika memberikan zakat kepada mustahik, nah saat itulah berniat. Nah, yang kedua, kalau dia mewakilkan kepada orang lain. Ya, jadi saya muzaki ingin bayar zakat, tapi saya wakilkan ke orang, si fulan. Fulan, nih zakat saya untuk fakir miskin di sana, tolong berikan. Kamu wakil saya. Maka kapan dia berniat nawaz zakatu au nawaz zakata inda taslimil mablagh ilal wakil. Nah, ketika saya berikan zakat saya itu kepada wakil saya yang akan memberikan kepada mustahik, maka ketika saya berikan itu harta zakat tadi kepada wakil saya niatkan untuk zakat. Ya, saya niatkan untuk zakat. Dan nanti si wakil nggak perlu niat lagi ketika ngasih zakat ke mustahik, karena tadi sudah diwakilkan oleh saya niatnya di awal. Naam. Lalu la yajuzu an yakhsimad daina min mali zakah li'anna niyata lam takun munaqidatan 'inda daf'il mal. Nah, ini kasusnya misalnya ada orang mengatakan ya tidak boleh mengurangi hutang dari harta zakat, karena saat dia ngasih hutang tadi dia niatnya belum niat zakat. Dan tadi dikatakan niat zakat itu kapan? Saat membayarkan atau saat memberikan harta zakat kepada wakil, kan gitu. Nah, ini kasusnya sering ditanyakan, apakah sah ketika ada orang berhutang, terus kita bilang, udah hutangmu itu lunas sebagai bentuk zakat saya. Ya, ada orang misalnya hutang ke saya 3 juta. Terus ketika tiba waktu zakat, saya bilang, nah hutangmu itu zakat saya adalah pelunasan hutang kamu. Kayak gitu. Enggak boleh. Ya, itu tidak sah. Ya, tidak sah seperti itu. Jadi pelunasan hutang dianggap zakat itu tidak boleh. Saya anggap hutang kamu lunas dan itu sebagai bentuk zakat saya. Tidak bisa. Karena ketika saya memberikan hutang kepada dia, saat itu tujuannya hutang, bukan zakat. Dan saat itu belum ada niat untuk itu, belum ada niat bagi saya ketika ngasih hutang bahwasanya itu zakat, enggak. Terus kok tiba-tiba ya udah hutangmu itu lunas dan itu zakat saya, nggak bisa. Karena niatnya belum ada, belum munakid, belum terhitung saat dia memberikan harta kepada si madin, orang yang minjem. Nah, jadi misalnya kayak orang mengatakan ja'altud dain allazi 'alaika zakati. Ja'altud dain allazi 'alaika zakati. Aku anggap utangmu itu lunas dan itu bentuk zakat saya. Nggak bisa. Tidak bisa. Naam. Maka bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara solusinya? Solusinya adalah misalnya saya minjemkan uang ke si fulan. Ya, meminjamkan uang ke si fulan 3 juta. Misal. Nah, ketika tiba waktu zakat, si fulan ini kan gharib, orang yang berhutang. Saya boleh ngasih zakat ke dia, tapi saya pengen dia juga bayar hutang ke saya. Nah, kalau tadi saya bilang ya udah hutang kamu itu saya anggap lunas dan itu zakat saya, maka nggak sah. Maka caranya gimana? Caranya, wahai fulan, kamu utang 3 juta, ini saya punya zakat 3 juta juga. Wahai fulan, kamu cari pinjaman ke siapa? Terserah, cari pinjaman ke si fulan, ya, cari pinjaman ke orang lain 3 juta, terus nanti bayarkan ke saya. Nah, siap. Si fulan tadi minjem uang ke orang lain 3 juta. Kemudian datang ke saya, wahai Ustadz, ini utang saya 3 juta. Taib, saya ambil utang tadi, terima kasih. Nah, kamu tadi minjem utang ke siapa?
untuk bayar hutang saya? Ke si Pak Ahmad misalnya. Taib, ini zakat 3 juta saya berikan kepada kamu untuk bayar hutang kepada Pak Ahmad. Boleh. Atau langsung saya ketemu dengan Pak Ahmad tadi. Dari mana kamu tadi minjem uang untuk bayar hutang ke saya? Oh, dari Pak Ahmad. Oh, taib, nanti akan saya datangi Pak Ahmad dan saya akan berikan zakat saya. Zakat saya yaitu pelunasan hutang untukmu. Maka ini sah. Tidak masalah. Ya, ini sah, tidak masalah. Nah, itu caranya. Ya, itu jadi nggak boleh dianggap lunas gara-gara zakat, nggak bisa. Jadi dia cari pinjaman ke orang lain, kemudian dia bayarkan hutang tadi ke saya, lalu saya bayarkan zakat saya kepada Pak Ahmad yang telah meminjamkan uang untuk bayar hutang kepada saya, pada si fulan sebagai zakat. Karena si fulan tadi statusnya sebagai orang yang gharim, orang yang berhutang. Mas'alah rajulun alaihi dainun azyad minal mal alladhi yamlikuhu al'an aw yusawihi lazimahu an yukhrija zakata 'alal mal alladhi fi yadihi haitsu yamliku tasarruf fihi wad dainu la yamna'u min wujubiz zakah. Ada 'inda Syafi'iyah. Ada orang dia punya hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Jayid. Ya, hartanya itu sudah sampai nisab, tapi hutangnya itu lebih banyak daripada hartanya, atau hutang dan hartanya sama, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat terhadap harta yang ada di tangannya. Misalnya nisabnya kan kemarin nisabnya 50 juta ya, misal 5 atau 51 juta. Dia punya harta senilai 51 juta dan juga punya hutang 51 juta. Ya. Nah, kalau lebih banyak berarti dia punya uang 51 juta sampai nisab emas 85 gram dan dia punya hutang 100 juta. Apakah dia wajib zakat apa enggak? Karena hutangnya itu lebih banyak daripada hartanya, atau hutang dan hartanya sama. Wajib zakat? Wajib. Karena yang namanya hutang tidak menghalangi dari kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, dalilnya apa? Anna Utsman bin Affan amara an-nasa an yu'addu duyunahum qabla intihai syahr fa idza madha wajibatiz zakatu fi ma indahum minal mal aw min malin rawahu Malik fil Muwatta. Jadi Utsman bin Affan itu mengingatkan orang-orang untuk segera bayar hutang. Karena bulan depan itu adalah waktu kalian bayar zakat. Nah, dan hutang itu tidak menghalangi kewajiban zakat selama hartanya sampai nisab. Meskipun dia punya hutang menggunung, maka hutang yang menggunung tadi tidaklah menghalangi dia dari kewajiban bayar zakat. Ya. Dalam Fiqhul Mahji dijelaskan faqad nabbaha Utsman an-nas hatta yu'addu ma 'alaihim min duyun qabla an yamdhiya asy-syahra aw ayamdhiya asy-syahru alladhi yahulu fihi haul az-zakah wa thabatat az-zakatu fi amwalihim bimadhihi. Artinya bulan depan itu sudah haul, waktu bayar zakat bagi kalian wahai sahibuz zakah atau muzaki, maka sekarang bayarkan hutang dulu. Ya, bayarkan hutang dulu. Kalau nanti ternyata dia sebelum tiba haul dia bayarkan hutang, ternyata hutangnya yang banyak tadi membuat hartanya kurang dari nisab, maka nggak wajib zakat, karena memang harus bayar hutang. Tapi kalau dia belum bayar hutangnya sampai tiba waktu bayar zakat, setelah sampai 1 haul dan dia belum bayar hutang dan sudah tiba waktu bayar zakat dan hartanya itu sudah mencapai nisab, tetap wajib bayar zakat. Li'anna ad-dain la yamna'u min wujubiz zakah. Mas'alah idza naqasa al-malu qabla tamamil haul fala zakata ala sahibil mal. Ini jelasin. Ya, kalau harta orang tadi sampai nisab dan belum berlalu 1 haul, ternyata dia
hartanya berkurang untuk bayar hutang atau bangkrut atau apa, berkurang sebelum sampai haul, berkurang dari nisab, maka ketika tiba haul nggak wajib zakat, ya nggak wajib zakat. Ada orang dihitung nisab, dia bulan 1 Muharram sampai nisab, maka kapan dia bayar zakat? Setelah berlalu 1 haul. Bulan Muharram tahun depan, kalau masih ada nisabnya, wajib keluarkan zakat. Tapi ketika sebelum sampai Muharram tahun depan, ternyata hartanya berkurang dan kurang dari nisab, ketika tiba haul Muharram tahun depan, maka nggak wajib zakat karena hilang syarat zakatnya. Sebab sebab bayar zakatnya hilang, yaitu hartanya kurang dari nisab. Meskipun dia sengaja, wa in ta'ammada inqasuhu haraban minaz zakah fa hisabuhu 'inda rabbih. Jadi dia sengaja mengurangi hartanya, berarti ini hilah. Dia itu sengaja supaya gak kena zakat, dia sengaja mengurangi hartanya dengan cara apapun itu, dipakai untuk apalah pokoknya, sehingga ketika tiba waktu zakat ternyata hartanya kurang dari nisab. Ini hilah, ini dosa besar ini. Meskipun itu dia tetap nggak wajib zakat. Ya, secara kewajiban zakat gugur karena hartanya tidak sampai nisab. Tapi karena dia itu sengaja dan itu hilah namanya, maka nanti hukumannya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan perbuatan hilah-hilah seperti ini dosanya besar. Sebagaimana dalam kasus hilah juga dalam kasus Yahudi kan, dilarang mancing hari Sabtu, tapi mereka pakai hilah, pasang jaring atau pasang pancing hari Jumat dan diambil hari Ahad. Maka Allah katakan kunu qiradatan khasiin. Kemudian ada lagi nikah muhallil. Nikah muhallil kan itu juga hilah itu. Ya. Nikah muhallil, sudah cerai 3 kali, kemudian sewa joki, nikah pura-pura dengan istri yang lamanya ini nanti supaya dia halal lagi untuk dia. Ya, padahal kan kalau sudah talak 3, fala tankihu hatta apa tuh ayatnya? Fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Kan gitu. Talak 3, maka nggak boleh lagi rujuk kecuali setelah si wanita ini nikah dengan laki-laki lain dengan normal, dengan sebenar-benar pernikahan, kemudian takdir Allah mengatakan dia cerai. Setelah selesai masa iddah, boleh dia kembali ke suami pertama. Itu normalnya begitu. Tapi ini pakai hilah, dia sewa orang, pura-pura nikah dengan istrinya, nikah dengan cara direncanakan dengan pura-pura, terus langsung diceraikan supaya dia bisa lagi rujuk dengan istrinya itu. Ini namanya nikah muhallil. Ya, ini juga dosa besar, bahkan dikatakan sebagai dosa besar karena mencoba untuk menipu Allah, mempermainkan syariat yang tadinya nggak boleh menjadi boleh. Begitu juga dengan jual beli inah, ya, dalam muamalah jual beli inah. Wallahu a'lam. Masalah yu'ta al-faqiru min mali zakati biqadri ma yukhrijuhu 'anil faqri. Itu sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, berapa bagian yang didapatkan bagi setiap orang yang mustahik zakat. Kalau fakir miskin maka itu dapatnya nu'tihim minaz zakah kifayata umrihim al-ghalib. Diberikan zakat yang mana cukup untuk sampai dia meninggal sesuai umurnya yang ghalib. Ya, kalau orang itu rata-rata umurnya 60-70 tahun maka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama itu, ya, seperti dibelikan dia tanah atau dibelikan dia kios, dibelikan dia apapun, ya, yang mana kalau dia itu pekerja maka diberikan alat kerjanya, kalau dia pedagang dibelikan kios dan diisi kiosnya supaya nanti dia bisa berdagang dan seterusnya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu masalah talibul ilmi idza inqata'a lil ilmi wahtaja ila al mal fa idza dhahaba lil kasbi taraka al ilm falahu an ya'khudha min az zakati fa nafa'a al ilma ya'udu alayhi fa naf'u al ilmi ya'udu alayhi wa ala ghairihi. Nah, ini talibul ilmi, masyaallah.
Penuntut ilmu kalau dia miskin, dia butuh kerja, nah dia kerja. Nah kalau dia kerja nanti terputus dari menuntut ilmu. Nah dia butuh belajar dan dia juga butuh uang untuk makan. Kalau dia tinggalkan bekerja, dia nuntut ilmu aja, maka dia nggak dapat uang untuk kerja, untuk makan. Tapi kalau dia kerja, mau nggak mau dia tinggalkan nuntut ilmu. Fa idza dzahaba lil kasbi tarakal ilm. Dia memilih untuk bekerja, maka dia akan meninggalkan kegiatannya dalam menuntut ilmu. Maka boleh bagi si thalibul ilmi tadi mengambil jatah zakat. Karena status dia sebagai apa? Sebagai miskin, masakin. Ya, sebagai orang miskin atau fuqara yang nggak punya sama sekali. Boleh bagi dia untuk mendapatkan zakat. Maka dengan begitu dia bisa fokus untuk ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan nanti akan dia ajarkan kepada orang lain, dan dia tidak khawatir dengan apa? Dengan uang untuk dia makan karena sudah mendapatkan jatah dari zakat. Sedangkan orang abid, orang yang ahli ibadah, wajib dia kerja, wajib dia dua-duanya, kerja dan ibadah. Nggak ada alasan untuk dia mendapatkan zakat seperti thalibul ilmi. Wa idza inqata'a lil ibadah fala ya'khudhu min mali zakah idza kana qaliran 'alal kasb. Kalau dia memutuskan diri dari ibadah, artinya dia tidak jadi abid lagi, tidak menjadi ahli ibadah lagi, maka nggak boleh bagi dia untuk mengambil zakat selama dia mampu untuk bekerja. Jadi di sini kita lihat betapa lebih mulianya penuntut ilmu dibandingkan abid, karena penuntut ilmu ini manfaatnya itu muta'addin untuk dia dan untuk orang lain. Sedangkan abid itu kesolehannya untuk dia sendiri. Maka di sini thalibul ilmi berhak bisa dapat zakat demi fokus untuk ilmu, sedangkan abid enggak. Kalau dia kekurangan uang, butuh mencari uang, butuh kasbun, butuh kasab, dan dia bisa untuk al-kasb, mampu untuk mencari nafkah sendiri, maka dia wajib kasb dan juga ibadah. Nggak boleh ngambil jatah di zakat. Masya Allah. Masalah la yajuzu ta'khiru zakah an waqtil wujub li bara'ati dhimmah wa ada'u haqqillahi ta'ala li bara'ati dhimmah wa ada'i haqqillahi ta'ala wa yajuzu tarkuha li'audati ghaib. Tadi sudah kita sebutkan bahwa zakat itu tidak boleh diakhirkan dari waktunya. Kalau sudah tiba waktu bayar zakat, bayarkan segera. Karena itu untuk li bara'ati dhimmah, supaya kita itu kharaja 'anil uhdah, telah selesai kewajiban kita, ya, menyelesaikan atau menuntaskan kewajiban kita kepada Allah dan juga menunaikan hak Allah, maka segera tunaikan. Kalau diakhir-akhirkan tanpa uzur, maka itu bisa menjadi sebuah dosa. Apa uzurnya? Ya, dalam kitab Fiqhul Manhaji dijelaskan, yajibu 'alal malik ikhrajuz zakah fauran. Wajib bagi sahibu zakah atau muzaki mengeluarkan zakat secara langsung, fauran, segera. Itu dengan dua syarat. Pertama, an yatamakkana min ikhrajiha. Dia mampu untuk mengeluarkannya segera. Bi an yakunal mal hadiran indahu. Fa in kana ghaiban 'anil makan alladhi huwa fihi bi an kana fi baldatin ukhra aw kana dainan fi dhimmati ba'din nas lam yukallaf bi ikhraji zakati anhu fauran. Kalau harta zakatnya itu sudah ada di tangan dia dan dia bisa bayarkan segera, wajib. Tapi kalau enggak, misalnya hartanya itu dia ada di sini tapi hartanya ada di tempat lain, di kota lain, dan belum sempat dia ambil. Atau dia punya harta zakatnya itu tapi berada di tangan orang lain, berhutang, piutang, bentuknya piutang. Ya, dan belum bisa dia ambil. Maka pada saat itu
tidak kita bebani kepadanya harus membayar zakat segera. Kenapa? Karena harta yang akan dia zakatkan itu tidak ada di tangan dia sekarang. Ya, meskipun dia statusnya sebagai muzaki, orang yang wajib zakat dan sampai nisab, tapi harta yang akan dia zakatkan itu nggak ada gitu. Bisa di tempat lain atau bisa dalam tanggungan orang lain, piutang. Jadi, wa yajuzu tarkuha li'auna. Itu yang kedua, hudurul asnaf al-mustahiqin laha. Asnaf atau orang-orang yang mustahik zakat itu ada saat akan dibagikan zakat. Fa in lam yahdur man yastahiquha min al-asnaf ats-tsamaniyah aw man yanubu anhum falahu ta'khiruha. Jadi dia mau bayar zakat, ternyata orang yang akan dia zakatkan, berikan zakat kepadanya itu tidak ada. Ya, lagi pergi atau bagaimana. Taib, maka saat itu boleh dia mengakhirkan, menunda sampai orang tadi kembali. Nah, ini mungkin masuk kata Syekh wa yajuzu tarkuha li'audatin ghaib. Di mustahik zakat tadi yang akan kita zakati ternyata lagi pergi, di keluar kota misalnya. Maka boleh kita akhirkan bayar zakat sampai dia kembali. Nah, itu. Jadi ada dua syarat wajibnya si muzaki mengeluarkan zakat, membayarkan zakat dengan segera. Yang pertama, an yatamakkan min ikhrajiha, mampu untuk mengeluarkan segera, yaitu harta yang akan dia zakatkan ada di tangannya dan bisa dia bayarkan segera. Dan yang kedua, mustahik itu ada di tempatnya, ada di lokasi si muzaki berada. Ya. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, maka nggak wajib untuk membayarkan zakat secara faur, boleh diakhirkan. Masalah la tajibu zakatu 'alal murattab. Alal murattab illa idza balaghan nisabu wa marat alaihi sanah hijriyah kamilah. Sanatan hijriyah kamilah. Ini orang yang mendapatkan gaji bulanan itu nggak wajib zakat. Ada PNS gajinya 5 juta sebulan, nggak wajib zakat. Ya, zakat profesi berarti ini ya. Gaji 5 juta, keluarkan zakat 2,5%. Loh, 5 juta kan nggak sampai nisab. Dari mana zakatnya? Hatta orang yang gaji 10 juta sampai nisab? Nggak sampai. Kalaupun sampai nisab, maka harus nunggu 1 haul dulu kan. Ada orang misalnya, contohnya gaji pegawai siapa yang besar? Gaji DPR misalnya kan, atau gaji Bank BI, gubernur BI. Ya, katanya gajinya sekitar 100 juta rupiah misal. Ada orang bergaji segitu, 100 juta rupiah per bulan, Masya Allah. Nah, berarti kan sudah sampai nisab itu. Tapi apakah langsung zakati hari itu juga? Nah, tunggu dulu 1 haul, kan gitu. Sudah kita pelajari kan syarat-syaratnya. Tunggu 1 haul. Atau pemain bola profesional, pemain Real Madrid misalnya, Karim Benzema, misal Muslim kan dia. Gajinya sebulan itu miliaran, Masya Allah. Ya, miliaran rupiah. Apakah wajib zakat saat bulan itu? Setiap gajian keluarkan zakat? Enggak, kan harus lewat 1 haul dulu. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak ada gaji bulanan itu untuk dizakati, tidak ada. Gaji profesi itu kecuali kalau sudah sampai nisab. Jadi gajinya itu per bulan dia terima, dan ketika tiba haul, kayak tadi ada gubernur BI gajinya 100 juta sampai nisab. Maka ketika tiba 1 haul di tahun depan di bulan yang sama, ternyata harta dari gajinya itu dia kumpulkan sampai nisab dan telah berlalu 1 haul, baru keluarkan zakat. Telah berlalu 1 tahun hijriyah sempurna, baru keluarkan zakat. Tapi kalau meskipun gajinya besar 100 juta, tapi ketika tiba hari haul nggak nyampe nisab, ya nggak wajib zakat. Naam. Masalah la zakata ala sayyarah allati yarkabuha syakhsu aw kanat sayyaratan ujrah.
sayarata ujratin yatarabbah min makasibiha fa zakatu 'ala ribhi idza balagha nisab wa marra 'alaihi al-haul aw dumma ila mali sahibihi wa balagha nisaba wa hala 'alaihi al-haul. Mobil, kendaraan kita, mobil atau orang yang punya mobil yang dia sewa atau yang dia kendarai untuk cari nafkah seperti taksi atau Grab atau Gojek. Ya pokoknya mobil yang dia pakai untuk dia kendarai atau dia pakai mobil tadi untuk mencari nafkah, mencari untung, untuk dia pakai taksi dan seterusnya, itu nggak ada zakat di sana. La zakata 'ala sayyarah, nggak ada zakat. Ya, dan zakatnya diambil dari keuntungan dia pakai mobil tadi. Kalau dia pakai mobil tadi untuk bekerja, maka nanti hasil dari kerja dia pakai mobil tadi, kalau sampai nisab dan telah berlalu 1 haul dan dikumpulkan uang tadi, sampai nisab dan berlalu 1 haul baru dikeluarkan zakat. Tapi kalau enggak ya enggak wajib zakat. Lalu masalah berikutnya, la zakata 'alal ardi zira'iyah ka ardin bal az-zakatu 'alaz zuru' wa thimar. Dan tidak ada zakat kepada tanah. Zakat tanah itu enggak ada. Yang ada adalah zakat hasil tanah tadi, tumbuhan, az-zuru' wa thimar. Hasil buminya, bukan tanahnya itu yang dizakati. Tapi yang dizakati adalah hasil buminya, az-zuru' wa thimar. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Masalah fil ardi zara'iyyah al-mu'ajjarah az-zakatu 'ala sahibiz zar'i la malikal ard. Kalau ada tanah yang statusnya itu tanah yang disewakan. Jadi misalnya saya punya tanah saya sewakan ke petani. Petani itu yang menggarap sawah saya, ditanami apa terserah. Nanti si petani itu bayar uang sewa tanah per bulan sama saya. Misalnya sewa tanah itu per bulan 2 juta, maka dia nanti ngasih ke saya uang 2 juta per bulan. Sedangkan hasil panen dari tanah tadi untuk dia semua. Karena saya nggak berhak, karena kan saya dapatnya upah, uang sewa. Dan saya nggak berhak mengambil sedikit pun hasil panen. Maka zakatnya, siapa yang bayarkan zakatnya adalah si sohibuz zar', si petani tadi. Ya, kalau Pak petani tadi nyewa tanah saya, lalu dia tanami padi, dan tiap bulan dia bayarkan uang sewa tanah kepada saya 2 juta per bulan, dan ketika panen padinya dan telah sampai nisab, kemarin itu kita 1.400 mud, ya 2 kali lipatnya padinya tadi, maka siapa yang bayar zakat? Ya si petani, bukan saya. Saya statusnya pemilik tanah dan saya sudah dapat uang dari sewa, dan yang menanam siapa? Si petani, maka dia yang wajib mengeluarkan zakat. Wa inna ma tajibu fil ujrah idza balagat an-nisab wa marra 'alaiha al-haulu aw dummat ila mali sahibiha wa marra 'alaiha al-haul. Ini sama dengan yang pertama tadi, mobil tadi. Nah, dan kalau dari ujrah uang itu saya kumpulkan sampai nisab dan telah berlalu 1 haul, barulah wajib keluarkan zakat dari hasil sewa tanah tadi. Kalau enggak ya maka enggak wajib zakat. Lalu masalah la zakata fil aqar nafsuh aw syaqqah aw asyiqqah, syaqqah ya. Aw syaqqah at-tamlik aw al-makinat fil masna' aw ardin aw hitanil mahalli tijari bal az-zakatu 'ala ribhi kama sabaqa syurutuhu. Harta tidak bergerak itu enggak ada zakatnya. Rumah, tanah itu enggak ada zakatnya. Ya, sawah itu enggak ada zakatnya. Hasil sawah itu baru ada zakatnya. Atau apartemen enggak ada zakatnya. Alat-alat mekanik yang ada di pabrik enggak ada zakatnya. Atau kios, toko enggak ada zakatnya. Tapi zakatnya itu diambil dari keuntungan dari sewa kios misalnya, atau sewa rumah, ya, atau sewa apartemen. Apartemennya itu sebulan 30 juta misal.
Maka ketika telah sampai nisab dan telah berlalu 1 haul, uang dari hasil apartemen tadi kalau telah berlalu 1 haul dan sampai nisab baru keluarkan zakat. Tapi apartemennya sendiri atau rumahnya itu sendiri itu nggak ada zakatnya, nggak ada zakat, kecuali kalau kemarin dalam masalah urudut tijarah, harta dagang. Kalau orang tadi memang beli rumah untuk dijadikan properti untuk jual beli rumah, nah, berarti itu nanti rumah itu sebagai barang dagang dan terkena zakat urudut tijarah sebagaimana yang sudah kita bahas di pembahasannya sendiri. Masalah yajuzu an tasrifa atau tusrifa zakata an tusrifa zakatul mal lil fuqara fi suratin murattabat syahriyah bi syart an tukhrija qabla al haul wa illa lazima min dzalika ta'khiru sarfiha lil mustahiqin. Jadi si muzaki boleh memberikan zakat kepada fakir miskin atau mustahik itu dengan nyicil per bulan. Misalnya dia punya uang zakat 10 juta yang akan dia berikan kepada fakir miskin, meskipun 1 orang fakir miskin, kan sudah boleh itu, bagaimana pendapat jumhur. Ya, diberikan. Nah, ini saya punya zakat 10 juta buat kamu, tapi saya berikan kepada kamu per bulan ya. 1 bulannya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Boleh. Dengan syarat dia si muzaki tadi mengeluarkan zakat tersebut kepada si fakir tadi sebelum tiba haul. Jadi haulnya masih 5 bulan lagi dan dia mau membayarkan zakat duluan, takjil tadi sebagaimana kita sebutkan. Berarti 5 bulan lagi saya punya zakat uang 10 juta. Nah, saya akan bayarkan kepada kamu zakat 10 juta tadi dengan cara dicicil per bulan 2 juta. 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta sampai 5 kali 5 bulan, maka telah sempurna pembayaran zakatnya 10 juta. Tapi kalau sudah tiba haul, sudah selesai haul dan sudah wajib zakat saat itu, nggak boleh dicicil. Langsung bayarkan semuanya. Kenapa? Karena itu kalau dia cicil termasuk mentakhirkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, dan itu tadi sudah kita sebut sebagai yang dosa. Az-zakatu muhaddadu ashabiha wa laysa min ashabiha bina'ul masjid aw al-masajid aw al-mustashfayat fala tusrafu illa liman haddadahumullahu ta'ala fi kitabihi. Jadi zakat itu sudah jelas siapa saja yang berhak menerimanya. Asnaf yang 8. Dan tidak boleh diberikan zakat untuk pembangunan masjid atau untuk membangun rumah sakit atau untuk membangun fasum-fasum yang lain. Tidak bisa, karena zakat itu diberikan kepada mustahik, dan mustahik itu sudah ditetapkan oleh Allah bagiannya masing-masing siapa saja ya, fakir, miskin, amil, mu'allaf, lalu gharim, mukatab, ibnu fisabilillah dan ibnu sabili. Kepada mereka diberikan, bukan kepada untuk bikin jalan tol. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. 6. Masalah. Yu'tal malul lil faqir wa huwa hurrun fima yasna'u wa la yajuzu lil muzakki ay sahibul mal an ya'murahu an yadhhaba ila al-hajji aw al-umrati bimali zakah kama la tasihhu zakatu fi surati daf'i tadzakuril hajji aw al-umrah. Jadi si muzaki ketika memberikan zakat harta itu kepada si fakir, maka orang fakir tadi dia bebas untuk memakai harta zakat yang dia terima untuk apapun, hur. Karena litamlik innamas shadaqatu lil fuqara, ada lam litamlik. Maka kalau itu ditamlik, dia berhak untuk dia pakai untuk apa aja terserah. Mau dia pakai buat beli baju, beli makanan, mau buat jalan-jalan, hur, bebas. Karena itu sudah menjadi miliknya. Nggak boleh kita yang muzaki ngatur-ngatur. Jadi saya ngasih zakat ke si fulan, si fakir miskin. Ini zakat dari saya 5 juta buat kamu. Tapi dengan syarat kamu pakai uang zakat dari saya ini untuk misalnya untuk beli tanah misalnya, atau untuk beli barang apa ya, atau untuk apa, untuk beli baju sekolah apa. Nggak boleh kita atur-atur. Ya sudah, kita kasih uang tadi
Dan ketika sudah kita berikan uang zakat tadi kepada dia, ya udah dia bebas mau diapain tuh uang. Jangan dia teratur. Ya, atau ini saya kasih uang 10 juta zakat, dengan uang itu kamu beli tiket buat haji atau buat umroh, nggak bisa. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Masalah idza talifal mal aw suriqa qabla tamakkun min ada'iz zakah saqatatiz zakah anhu wa in talifa ba'dahu lam tasqut. Jadi seseorang sudah ada uang untuk bayar zakat, ya, dan sebelum tiba waktu pembayaran, sebelum tiba haul misalnya, sebelum tiba haul ternyata uang tadi dicuri. Qabla tamakkun, sebelum tiba waktu untuk bayar zakat. Ya, dan dia tidak mengakhir-akhirkan, dia bayar tepat waktu, dia akan membayar tepat waktu, tapi sebelum tiba haul, tiba saatnya bayar zakat, uangnya rusak, kebakar atau kecuri dan seterusnya, maka jatuh kewajiban zakatnya, gugur kewajiban zakatnya. Tapi kalau sudah tiba waktu bayar zakat, lalu dia bayarnya entar-entaran, lalu karena dia nunda-nunda tadi, uangnya kecurian, maka saat itu tidak gugur bagi dia kewajiban zakat. Masalah idza matal insanu wa alaihi zakatun khurijat min malihi qabla tauzi'it tarikah. Kalau ada orang meninggal dan sebelum dia meninggal itu dia sudah wajib zakat, maka bagaimana solusinya? Maka diambil zakatnya itu dari harta warisannya. Sebelum harta warisannya itu diberikan kepada ahli waris, maka dipisahkan dulu bagian zakatnya. Setelah dipisahkan bagian zakatnya, baru nanti sisanya baru diberikan kepada ahli waris. Taib far'un shadaqatut tatawwu'. Nah, telah selesai kita membahas zakat yang sedekah yang wajib, yaitu zakat, dan sekarang kita bahas sedikit tidak banyak sedekah yang sunnah seperti infak, sedekah, wakaf, dan yang semisalnya. Apa itu shadaqatut tatawwu'? Hiya ma yukhrijuhu syakhsu bi niyati tasadduq la ala sabilil faridah kazakah awin nazar. Yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang dengan niat sedekah, bukan sedekah wajib seperti zakat atau nazar. Hukumnya sunnah, dalilnya Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Kata Nabi, takutlah dengan neraka meskipun dengan satu biji kurma. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan zakat tatawwu' itu hukumnya sunnah muakkadah. Fi kulli waqtin, di setiap waktu, sunnah muakkadah. Sedekah, infak, ngasih uang ke orang fakir miskin di jalan. Ya, kalau sekarang kan lagi marak itu badut di lampu merah. Mereka memang butuh, ya kita kasih. Ya. Itu sedekah tatawwu'. Ya, atau kepada orang tua atau yang sudah tua renta minta-minta, memang kita lihat dia nggak mampu lagi bekerja, kita kasih, sedekah tatawwu'. Maka hukumnya sunnah muakkadah di setiap waktu, dan semakin disunahkan asyaddu ta'kidan, semakin ditekankan kesunahannya kapan? Saat di bulan suci Ramadan. Ya. Wala hadda li aqalliha, dan tidak ada batasan minimalnya. Sedikit 50.000 bagus, 1.000 juga bisa, 2.000, pokoknya tidak ada batasan minimalnya, tidak ada. Wal afdal an takuna 'alal aqarib wal maharim tsummal jiran wal asdiqa wal muhtajin. Jadi urutannya sedekah tatawwu' itu pertama kali diberikan kepada keluarga, kepada istri terutama. Kepada aqarib, ya, anak, istri, ya, ayah, orang tua, kemudian kepada mahram, lalu kepada tetangga, baru kepada teman, dan baru setelah itu kepada orang lain yang membutuhkan. Masalah bahkan ke orang kafir pun boleh. Muhtajin ini atau al-asdiqa wal jiran, meskipun dia orang kafir, tetangga kita ada yang miskin dan dia orang non muslim, kita kasih sedekah boleh.
Iya, boleh. Yang nggak boleh itu zakat, karena zakat sudah ada ketentuannya gitu. Jadi jangan asal ngomong ya, orang-orang yang mengatakan, oh, kok Islam hanya memberikan zakat kepada orang muslim aja, orang kafir nggak dapat. Ini radikal, intoleran dan seterusnya. Ini orang mulutnya kurang ajar. Mulutnya kurang ajar. Kalau mau dapat zakat, masuk Islam kan gitu. Dan Islam juga punya bagian kepada orang kafir, itu sedekah. Ya, masalah. As-sadaqatu ibadatun fatakunul muslim. Sedekah itu dia bentuk ibadah, maka ini tidak sah dari kecuali dari orang Islam, orang muslim. Dan sirran afdal minal jahr biha. Ngasih sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih afdal daripada terang-terangan. Mas'alah tusannu an takuna shadaqatu ziyadatan an hajatil mutasaddiq wa nafaqa ahlihi wa an takuna mimma yuhibbu nafsihi. Disunahkan sedekah itu ya lebih kelebihan dari hartanya, kelebihan dari harta dan kebutuhannya. Ya kalau memang dia nggak punya kelebihan, maka nggak disunahkan dia bayar zakat. Mengeluarkan sedekah atau infak. Dan kalau bisa sedekah itu ya dia keluarkan dari sesuatu yang dia sukai. Nah, dalilnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Semakin yang dia suka barang tadi dia zakatkan, maka semakin besar pahalanya. Masalah yukrahu tasadduq amdan birradi ma'a wujudil jayyid. Nah, makruh sedekah dengan barang yang jelek padahal kita punya barang yang bagus. Ya, kita punya barang bagus tapi kita kasih yang jelek-jelek, barang bekas ya. Itu hukumnya makruh. Bagusnya itu ya barang yang baru, barang yang bagus yang memang kita suka, maka ini tentu pahalanya lebih besar. Al-manna wal adha yuhbitul ajra wa thawab. Mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit sedekah itu menghilangkan pahala. Ya, ayatnya di surat Al-Baqarah juz 3 itu kan, awal-awal juz 3. Masalah la yahillu su'al min ghairi hajah. Dia haramkan atau tidak halal meminta-minta kecuali tanpa hajat. Bahkan dalam Kifatul Akhir dijelaskan siapa yang memiliki keahlian atau kemampuan, keterampilan, haram bagi dia untuk meminta-minta. Faedah yusannu tasadduq ala ahli ilmi wa tullabihi. Disunahkan bersedekah kepada thalibul ilmi. Nah, supaya thalibul ilmi tadi nanti bisa fokus untuk nuntut ilmu dan tidak disebutkan oleh mencari nafkah. Bahkan tadi dikatakan kalau dia butuh uang dan kalau dia bekerja dan harus meninggalkan kerjaan yang untuk ilmu, maka boleh dia mengambil bagian di zakat supaya dia tetap bisa fokus untuk belajar agar nanti manfaatnya bisa untuk dia dan untuk orang lain. Al-ghaniyyu asy-syakir afdal minal faqir sabir. Hadza 'inda Syafi'iyah, 'inda al-madhhab. Orang kaya yang bersyukur lebih utama dibandingkan orang fakir yang bersabar. Naam. Masalah man akhraja shadaqatan li faqirin wa ayyanahu aw haddadahu fa illam yajidhu yusannu lahu ikhrajuha li ghairihi wa la yarudduha li nafsihi. Ada seseorang dia akan mengeluarkan zakat untuk si fulan. Zakat apa? Sedekah. Saya mau sedekah kepada si fulan. Sudah saya tentukan dia, ini si fulan. Ya, sedekah. Terus pas saya ke sana nggak ada orangnya. Boleh saya berikan sedekah tadi ke orang lain, ganti dari dia. Lam yajidhu, kalau nggak ketemu, maka disunahkan bagi saya untuk mengeluarkan sedekah tadi kepada orang lain. Wala yarudduha li nafsihi. Ya. Dan jangan dia tarik lagi itu, jangan dia nggak jadi, dia simpan lagi uangnya. Enggak. Tapi kalau nggak ketemu orang tadi si A yang memang sudah dia niatkan untuk dikasih sedekah, udah cari orang lain untuk dia sedekahkan. Masalah man nadhara, terakhir, man nadhara an yatasaddaq fi syahri Ramadan fawajada faqiran muhtajan fi syahri Sya'ban jaza taqdimu sadaqah. Nah, ada orang bernazar untuk bayar sedekah di bulan Ramadan karena tadi dikatakan asyaddu ta'kidan, semakin ditekankan ketika di bulan Ramadan sedekah itu tatawwu'. Nah, sebelum Ramadan tiba
di bulan Sya'ban dia menemukan orang fakir, muhtaj, fakir miskin, maka boleh bagi dia mendahulukan bayar sedekah tadi. Yang harusnya di bulan Ramadan tapi dia bayarkan di awal, yaitu di bulan Sya'ban. Maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, cukup lama ya, hampir 1,5 jam. Alhamdulillah kita selesai membahas fikih zakat. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pembahasan selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan tentang kitabul hajj ya. Karena fikih puasa sudah kita selesaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadnallahu wa iyyakum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.